Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elisa Sihombing dari kelas SI 401 dari mata kuliah Bisnis Intelijen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan perancangan bisnis intelijen pada usaha depot air isi ulang. Penerapan bisnis intelijen bertujuan untuk membantu pemilik usaha dan memantau penjualan, produksi, distribusi, serta pelayanan pelanggan melalui dashboard yang lebih informatif dan lebih dipahami. Pada sistem yang berjalan saat ini, seluruh aktivitas usaha dimulai dari pemesanan pelanggan hingga pembuatan laporan penjualan. Setiap proses menghasilkan data yang sebenarnya sangat berharga untuk dianalisis. Data-data tersebut nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi dalam sistem bisnis intelijen, sehingga pemilik usaha dapat mengetahui kondisi bisnis secara lebih cepat dan akurat. Alur sistem dimulai dari proses pemesanan oleh pelanggan. Setelah pesanan diterima, dilakukan proses produksi berupa pengisian galon dan pemeriksaan kualitas air. Selanjutnya, produk dikirim kepada pelanggan dan pembayaran dilakukan. Semua transaksi tersebut kemudian dicatat dan dijadikan laporan penjualan. Melalui alur ini, terdapat banyak data penting yang dapat diolah menjadi informasi dalam dashboard bisnis intelijen. Dalam proses transaksi, pelanggan dapat melakukan pemesanan melalui WhatsApp, telepon, atau datang langsung ke depot. Admin akan mencatat nama pelanggan, alamat, jumlah pesanan, serta metode pembayaran yang digunakan. Seluruh transaksi tersebut disimpan sebagai data penjualan yang nantinya dapat dianalisis untuk mengetahui pola pembelian pelanggan. Proses produksi terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu pencucian galon. Setelah itu dilakukan proses penyaringan dan sterilisasi air. Kemudian air dimasukkan ke dalam galon dan dilakukan pemeriksaan kualitas sebelum produk siap didistribusikan kepada pelanggan. Seluruh aktivitas produksi ini juga dapat menghasilkan data yang bermanfaat untuk memantau produktivitas usaha. Setelah proses produksi selesai, galon akan didistribusikan menggunakan kendaraan operasional. Data pengiriman dapat dicatat berdasarkan wilayah pelanggan dan frekuensi pengiriman. Selain itu, pelanggan juga dapat memberikan masukan maupun keluhan yang dicatat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa dashboard yang dirancang. Pertama, dashboard penjualan yang menampilkan total penjualan harian, pendapatan bulanan, jumlah galon terjual, dan pelanggan aktif. Kedua, yaitu dashboard produksi yang menampilkan jumlah galon yang diproduksi, galon rusak, persediaan galon kosong, dan produktivitas harian. Yang ketiga, dashboard distribusi yang digunakan untuk mengetahui jumlah pengiriman, wilayah pelanggan terbanyak, serta frekuensi pengiriman. Dan yang terakhir adalah dashboard pelayanan pelanggan yang menampilkan jumlah pelanggan tetap, jumlah komplain, dan tingkat kepuasan pelanggan. Dengan adanya dashboard ini, pemilik usaha dapat memonitor kondisi bisnis secara lebih efektif. Pada slide ini ditampilkan contoh visualisasi penjualan bulanan dalam bentuk grafik. Visualisasi seperti ini membantu pemilik usaha dalam melihat tren penjualan dari waktu ke waktu. Dengan tampilan grafik, informasi menjadi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat laporan dalam bentuk angka atau tabel. Terdapat beberapa manfaat dari penerapan visualisasi data dalam bisnis intelijen. Yang pertama, memudahkan pemantauan kondisi usaha secara cepat. Yang kedua, membantu pemilik usaha memahami informasi dengan lebih mudah. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat
tepat berdasarkan data. Yang keempat, memudahkan dalam mendeteksi tren kenaikan maupun penurunan penjualan. Dan yang terakhir, membantu evaluasi usaha secara berkelanjutan, sehingga bisnis dapat berkembang dengan lebih baik. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa penerapan bisnis intelijen melalui dashboard interaktif dapat membantu pemilik depot air minum isi ulang dalam memantau penjualan, produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan secara lebih efektif. Dengan memanfaatkan visualisasi data, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan berbasis data. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian.